Mohon izin Bapak Direktur Jenderal Anggaran, Bapak Isa, kami izin memulai acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pengajian Selasa rutin Bintal Islam DJA. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga surah limpahkan kepada suritan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah, izin kami sampaikan bahwa pengajian pada pagi hari ini merupakan pengajian spesial karena memang pengajian ini merupakan kajian dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Dan izin Bapak Direktur Jenderal Anggaran dapat kami laporkan bahwa selama ini kajian ini rutin kita laksanakan tiap hari Selasa pagi dan alhamdulillah dapat dihadiri oleh para jamaah minimal 50-an jamaah. Untuk kajian rutin memang tiap Selasa kita bahas terkait dengan hadis Sirah Nabawi. Namun ketika ada beberapa tematik kita sampaikan tema-tema sesuai dengan eh, tema yang kita butuhkan, Bapak Isa. Mungkin Bapak Ibu kami ingin sampaikan bahwa untuk susunan acara pada pagi hari ini, pertama kita mohon dari Bapak Dirut Negara dapat menyampaikan pembukaan. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Abdurrahman Assegaf LCMA yang akan membahas terkait dengan keutamaan bulan Muharram dan nanti akan dilanjutkan dengan doa dan zikir bersama. Untuk itu, kesempatan pertama kami mohon berkenan Bapak Dirut Anggaran, Bapak Isa Rahmatrawata untuk menyampaikan pembukaan. Bapak Dirut Anggaran kami persilakan. Terima kasih Pak Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustadz Abdurrahman bin Ahmad Asgaf, Bapak Ibu hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Tahun Baru Islam adalah momen penting untuk kita untuk merenungkan perjalanan hidup selama setahun yang telah berlalu. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi diri, mengingat kembali apa yang telah kita capai dan memperbaiki apa yang masih kurang. Tahun baru ini hendaklah kita jadikan sebagai momentum untuk berhijrah ke arah yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan kita, dalam ibadah kita, kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan berumah tangga kita, ataupun dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ibu, Bapak, hadirin yang kami muliakan, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Hijrah bukan hanya sekedar perpindahan tempat, tetapi juga sebuah langkah besar menuju perubahan yang lebih baik. Hijrah adalah simbol dari keberanian untuk meninggalkan keburukan dan ketidakadilan menuju kebaikan dan keadilan. Dalam dunia kerja kita, hijrah
bisa diartikan sebagai perubahan positif yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas kita. Hijrah dapat kita maknai sebagai komitmen untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan etos kerja. Menjadikan kita bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan inovatif. Mari kita jaga semangat kebersamaan dan saling mendukung antar rekan kerja, sehingga kita dapat mencapai tujuan bersama dengan lebih baik. Kita pererat tali silaturahim, menjaga semangat kebersamaan, toleransi, dan kasih sayang di antara kita. Kita semua memiliki peran penting dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan menyenangkan. Dengan semangat hijrah, kita bisa menghadapi tantangan yang ada dengan lebih baik dan mencapai keberhasilan yang lebih besar secara bersama-sama. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak kita semua untuk menetapkan resolusi dan niat baik di tahun yang baru ini. Mari kita tetapkan tujuan yang jelas, realistis, dan dapat kita capai namun cukup menantang. Dalam pekerjaan, mari kita berusaha untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kantor yang kita cintai ini, Direktorat Jenderal Anggaran. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan ibu bapak semua dengan pahala yang berlipat ganda. Selamat Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Semoga tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan untuk kita semua, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun dalam bersosialisasi di dalam dunia kerja kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Anggaran yang telah menyampaikan pembukaan, dan semoga kita semua dapat menjalankan pesan-pesan beliau untuk DJA lebih baik lagi. Acara selanjutnya kami izin lanjutkan kajian dari Ustadz Abdurrahman Assegaf LC yang akan menyampaikan tema pengajian terkait dengan keutamaan dan amalan di bulan Muharram. Kepada Ustadz Abdurrahman Assegaf LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat mengadakan acara silaturahim, wabil khusus teristimewa di hari ini, sekaligus dalam rangka menyambut tahun baru Islam, yang memang saat ini kita berada di awal-awal kan pertama di bulan Hijriah. Insya Allah apa yang kita lakukan ini juga menjadi doa untuk kita semuanya, agar tahun ini betul-betul menjadi tahun yang penuh berkah untuk kita semuanya. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Direktur tadi, bahwa insya Allah tahun ini menjadi tahun peningkatan dalam kebaikan dalam segala, peningkatan dalam kebaikan ibadah kita, dan juga di dalam kinerja kita, dan juga dalam kehidupan rumah tangga kita semuanya, insya Allah. Semoga betul-betul tahun ini menjadi tahun pengkabul semua hajat-hajat kita, doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah di tahun lalu, tahun ini dikabulkan oleh Allah. Musibah yang masih ada pada diri keluarga di dalam kehidupan kita di tahun lalu, insya Allah tahun ini semua diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa selalu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat, tabiin, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Memang bila kita berbicara tentang tahun baru Hijriah, maka kita teringat dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As. Rasulullah SAW di
hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahu Al-Imam Al-Bukhari. Seperti yang rutin kita lakukan di setiap hari Selasa 2 pekan sekali kita membahas hadis. Begitu juga di kesempatan pagi ini kita akan kembali membahas hadis tapi yang berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita di hari ini, yaitu menyambut tahun baru Islam. Hadis yang sahih ini dinyatakan di dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, al-muslimu, orang muslim itu, kalimat al-muslim di sini dengan menggunakan al-ma'rifah dikatakan orang yang betul-betul Islam. Orang yang memiliki kesempurnaan dalam keislamannya. Apa kata Rasul? Al-Muslim, orang yang sempurna keislamannya, orang yang memiliki keislaman yang baik adalah man salimal muslimuna, siapa orang-orang muslim lainnya merasa aman dari gangguannya, baik dari sisi min lisani, dari lidahnya, wa yadih, dan dari tangannya. Kalimat ini menjelaskan dengan sangat jelas sekali bahwa orang Islam yang betul-betul muslim, yang Islamnya baik, yang Islamnya bagus, Islam yang diajarkan oleh Nabi, adalah orang yang selalu memberikan ketenangan kepada saudaranya. Orang yang tidak memberikan gangguan kepada orang lain, baik dengan lisan atau tangannya. Ya, lisan bisa dengan cara maaf, merendahkan, menghina, memfitnah. Ini dia tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang merendahkan, menghina, sampai orang itu merasa terganggu dengan ucapan itu. Begitu juga dengan tangannya. Tangannya tidak digunakan untuk melakukan kezaliman. Itulah orang muslim yang sebenarnya muslim. Dari kalimat ini, kata para ulama, ternyata bahwa Islam atau iman itu berkaitan erat dengan amal. Tidak cukup seorang muslim hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak cukup seorang yang beriman hanya meyakini Allah, Tuhan satu-satunya yang berhak disembah secara benar dan seterusnya. Tetapi iman dan Islam itu berkaitan erat dengan amal perbuatan. Dikatakan ketika iman diucapkan, diyakini, Islam dilafadzkan, diucapkan, tapi tidak ada amal, ini tentunya mempengaruhi kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Maka kalau kita membahas tentang rukun Islam, rukun iman, itu kan seperti iman misalkan antu mina biqalbi, yaitu at-tasdiq biqalbihi wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan, yaitu diyakini keislaman, keimanan di dalam hati, dia diucapkan dengan lisan, keislaman dan keimanan itu, tapi juga yang ketiga dibuktikan dengan amal bil arkan, dengan praktek, dengan anggota tubuh kita bergerak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Ini yang pertama, bahwa iman dan Islam itu berkaitan erat dengan amal. Seperti yang dikatakan kalau kita membaca Al-Quran, ketika disebut kata-kata Islam atau kata-kata iman, pasti akan diiringi dengan amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu. Itu selalu. Dan orang yang beriman dan beramal itu selalu berkaitan. Ini yang pertama. Jadi al-iman yazidu wa yanqus, kata ulama, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah, dia akan bertambah ketika kita melakukan kebaikan dan berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Berarti iman Islam itu sangat erat kaitannya dengan amal perbuatan. Kita tahu iblis, kita tahu setan, itu mereka beriman. Mereka tahu bahwa Allah menciptakan dan seterusnya, tapi amal perbuatannya itu ternyata tidak sesuai dengan keyakinan atau sesuai dengan ucapannya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita hanya meyakini saja atau mengucapkan saja tapi tidak beramal, ini tentunya akan merusak keimanan, bahkan nanti bisa mengeluarkan iman itu sendiri, Islam sendiri dari dirinya ketika perbuatan tidak sesuai. Yang kedua, bahwa kata para ulama, tidak cukup
ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan seterusnya, itu sebagai bukti kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Tapi ketika orang itu sudah melakukan ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah seperti ritual tadi, tapi lalu diiringi dengan menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang, tidak berucap yang dusta dan seterusnya, menjaga lisan, lalu menjaga tangan, menjaga perbuatan, maka itulah yang bisa menyempurnakan. Selain ibadah secara uh, langsung kepada Allah, sholat, puasa, zakat, tapi harus juga dijaga hubungan ibadah yang berkaitan dengan sesama. Makanya dalam Al-Quran, Allah katakan, duribat alaihim mudillatu aila masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Orang itu akan mendapatkan kecelakaan bila dia tidak bisa menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Allah dan antara dirinya dengan sesamanya. Ini hablum minallah, hablum minallah. Ini menunjukkan bahwa keislaman seseorang akan sempurna ketika mereka bisa menjaga hubungan sesamanya dengan cara menjaga lisan dan tangan. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Lalu di akhir kalimat hadis ini, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi makna hijrah tadi seperti tadi. Seperti yang dikatakan oleh pimpinan kita, bahwa orang yang berhijrah itu, atau orang yang memenuhi hijrah itu artinya berpindah. Al-hijratu intiqalu min makanin ila makan. Itu secara harfiah. Hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah makna hijrah secara harfiah, secara bahasa. Tetapi secara istilah, hijrah itu artinya berpindah. Dikatakan di dalam hadis ini, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hakikat berhijrah itu adalah orang yang berhijrah, berpindah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau berbicara memaknai hakikat hijrah, tentunya harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, harus ada berpindah, atau kalimat hijrah itu adalah orang yang harus berpindah. Harus ada perubahan. Harus tahun ini tidak boleh sama dengan tahun kemarin. Karena para ulama, siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, orang ini berarti mendapatkan kerugian. Seharusnya tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Ada perubahan. Tahun depan lebih baik dari tahun ini. Makanya mereka sering berdoa, Allahumma ja'al yawmil hada khairan min amsilah waj'al ghadana khairan min yawmil hada. Ya Allah, jadikan hari ini lebih baik dari yang lalu, dan hari yang esok lebih baik daripada hari ini. Itulah orang muslim, disebut hijrah. Bahkan salah satu alasan kenapa tahun ini di Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Karena salah satu alasan yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, dan juga disetujui oleh Umar bin Khattab, kenapa tahun hijrahnya Nabi itu yang diambil menjadi tahun awal Islam. Karena ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, disitulah terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Madinah itu adalah batu loncatan perkembangan Islam. Bahkan ketika masuk ke Madinah, Rasulullah baru memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, bahkan bisa mengatur negara. Selama di Mekah 13 tahun Rasulullah berdakwah, itu sangat sedikit sekali hasilnya dibanding ketika beliau masuk ke kota Mekah. Saat ketika masuk ke Madinah, maka di situ beliau langsung menjadi penguasa, presiden atau kepala negara. Kemudian beliau juga mulai mengatur. Jadi dalam waktu 10 tahun, Islam itu berkembang ke seluruh Jaziratul Arab, dimulai dari Madinah, dimulai dari hijrah. Jadi hijrah ini simbol perkembangan, hijrah ini simbol perubahan, simbol ini yang
Tadinya tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Itu adalah simbol daripada hijrah. Oleh karena itu tahun kita disebut tahun Hijriyah. Jadi tahun perubahan, tahun yang harus setiap waktu, setiap tahun orang itu harus ada perubahan. Itu makna daripada hijrah. Kemudian orang itu akan dikatakan betul-betul memaknai tahun Hijriah ini bila tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Dari segi apa? Kalau dalam teks hadis ini, man hajaro manahullahu anhu. Siapa yang hijrah, siapa yang berpindah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini yang pertama. Jadi orang itu akan dimaknai sebagai muhajir, sebagai orang yang hijrah, yaitu orang yang dulunya tahun lalu belum sholat, sekarang mendirikan sholat. Ini sudah hijrah. Yang tadinya, maaf, masih melakukan kemaksiatan, tahun ini sudah ditinggalkan kemaksiatan itu. Maka ini adalah orang hijrah. Mungkin kalau bagi wanita misalkan yang tidak berhijab, yang masih membuka aurat tahun lalu, tahun ini berhijab, maka ini orang adalah hijrah. Jadi hijrah itu berpindah dari yang haram ke yang halal. Nah, dari yang melanggar aturan Allah, ditinggalkan, dia melakukan apa yang diperintahkan. Itu namanya hijrah secara hadis. Man hajara manahullahu anhu. Ini makna daripada hijrah. Jadi kalau ada orang yang tahun ini belum sholat juga seperti tahun yang lalu, walaupun tahunnya baru, tahun Hijriyah, tapi sebenarnya dia itu tetap orang lama dan tidak masuk ke dalam makna daripada hijrah. Itu yang dimana hijrah. Yang tadinya orang ini maaf, tidak jujur, sekarang jujur. Ini namanya hijrah. Yang tadinya masih mengkonsumsi narkoba, sekarang sudah ditinggalkan. Ini berarti hijrah. Yang tadinya masih bermain judi, saat ini sudah ditinggalkan. Ini namanya hijrah. Maka tentunya kita selalu berharap pada Allah dan mohon kepada Allah, semoga tahun Hijriah ini atau tahun Hijriah ini betul-betul menjadi hijrahnya kita dari maksiat kepada ibadah. Ini adalah yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Al-muhajiru man hajara ma'anahallahu anhu. Ini secara ditinjau dari segi keagamaan. Dari segi urusan dunia, tentunya orang hijrah itu adalah orang yang memiliki perkembangan kemajuan. Tahun lalu kita berprestasi seperti ini, tahun ini harus lebih lagi. Tahun lalu yang kerjanya bagus, tahun ini harus lebih bagus lagi. Jangan malah terbalik. Menurut kata ulama, sama saja dengan tahun lalu itu sudah orang merugi. Apalagi menurut. Jadi orang Islam itu ternyata dikatakan harus dalam setiap hari itu ada peningkatan. Bahkan kan sering kita dengar hadis Rasulullah, laisal mu'min, bukan orang muslim, bukan orang mukmin yang sejati siapa yang terjatuh di dalam lubang marratain, yaitu dalam lubang yang sama 2 kali. Artinya orang muslim itu tidak boleh membuat kesalahan yang sama berulang. Tahun kemarin kesalahan di sini, tahun ini salahnya di sini juga, tahun yang lalu di sini juga. Nah, ini berarti belum orang hijrah, bukan muhajir. Ini orang yang kata Rasul, laisal mu'min man yaqau fil kufri marratain, fi hufril wahid marratain. Bukan orang muslim orang yang jatuh kepada satu lubang atau di dalam satu lubang 2 kali. Ini tentunya kita sampai mulai. Bahkan jangankan itu, orang itu termasuk merugi apabila tahun ini sama dengan tahun yang lalu. Baik dari segi ibadahnya, dari segi muamalahnya, dari segi pekerjaannya sama. Ini sesuatu yang dihitung rugi oleh Nabi Muhammad SAW. Seharusnya hari ini lebih. Maka kita lihat bagaimana di dalam Al-Quran Nabi sering berdoa, Allah Rabbi zidni ilma. Rasulullah berdoa di dalam Al-Quran katakan, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Artinya tidak boleh kita punya ilmu itu di situ-situ saja berjalan. Harusnya tidak terbit dan tidak terbenam matahari kecuali ilmu kita bertambah. Kalau tidak ilmu bertambah, amal bertambah.
Kalau tidak, ibadah bertambah. Intinya ada tambahan-tambahan kebaikan. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh bagi seorang muslim yang ingin mendapatkan keuntungan jalan di tempat. Bukan hanya dari segi ibadah, tapi juga dari segala amal kita. Oleh karena itu, orang yang ingin memaknai hijrah itu adalah dia berubah. Yaitu perubahan, tentunya perubahan, dikatakan perubahan yang lebih baik. Bagaimana ini merupakan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang hijrah itu adalah man hajara ma'anallahu anhu. Orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya bulan atau tahun Hijriah ini diawali dengan bulan Muharram. Dan Muharram ini adalah salah satu bulan yang diharamkan atau yang 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran surat Taubah 36, Allah berfirman, Inna iddata syuhuri illallah isna asyara syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Dikatakan oleh Allah SWT bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan istimewa. Disebutkan arba'atul hurum, 4 bulan istimewa. Apa saja bulan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis. Dari Wasilah bin Asqa, Rasulullah menyebutkan 3 mutawaliyat, 3 berurutan, 1 terpisah, yaitu yang 4 haram. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ternyata awal tahun Hijriah diawali dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan haram. Bahkan di antara 4 bulan ini, yang terberat, yang paling kuat pengharamannya adalah Muharram. Maka, kata para ulama, bagaimana kita tidak berubah? Tahun kita saja makna dari tahun Hijriah itu adalah perubahan. Ditambah diawali dimulai dengan modal yang sangat bagus, yaitu bulan haram. Ini bulan haram termasuk bulan istimewa. Kalau kita hitung dalam 12 bulan, teristimewa adalah Ramadan, yang kedua adalah bulan-bulan, yaitu yang disebut bulan haram. Muharram adalah salah satu di antara 3. Jadi kata para ulama, kalau kita memulai dari yang modalnya bagus, itu biasanya ke depannya bagus. Tapi kalau kita memulai dari yang buruk, biasanya ke depannya pun buruk. Ini sudah menjadi kaidah umum. Bahkan maaf, kalau kita melakukan pernikahan misalkan, tapi tidak dimulai dengan cara yang baik, dengan cara berselingkuh atau dengan cara kumpul-kumpul, ini sulit. Kenapa nggak dimulai dengan yang salah? Dimulai dari yang haram, rusak. Ketika kita dimulai dengan yang baik, itu hasilnya akan baik. Begitu juga kerja kita. Semua kalau dimulai dengan yang baik akan berhasil dengan baik. Maka tahun baru ini dimulai dari bulan haram, subhanallah. Dipilih oleh ulama, tahunnya dinamakan hijrah. Bulan awalnya dinamakan bulan Muharram. Adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan nanti di tanggal 10 Muharram itu ada kejadian yang besar juga. Seperti Nabi Musa waktu menyelamatkan atau diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Itu perubahan yang mau dibuat oleh Nabi Musa dengan hijrah. Nabi Musa hijrah dari kekuasaan Firaun, meninggalkan, dan sejak dia keluar dari kekuasaan Firaun Mesir itu masuk ke Baitul Maqdis, di situ perubahan. Jadi memang hijrah itu identik dengan perubahan. Oleh karena itu tahun ini adalah tahun perubahan kita, dan diawali dikasih modal dengan bulan yang istimewa, bulan yang sangat luar biasa, yaitu bulan Muharram, adalah bulan yang diharamkan Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak berubah. Tidak ada alasan untuk kita tidak berusaha untuk membuat perubahan, karena sudah disiapkan perangkat yang luar biasa. Mulainya adalah di bulan yang suci, bulan yang diistimewakan, dan tahunnya pun tahun perubahan yang diharapkan oleh Rasulullah
man hajara manahullahu anhu. Orang kalau masuk hijriah atau masuk ke dalam makna hakikat hijrah, dia adalah orang yang mengadakan perubahan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya amalan-amalan yang dianjurkan, yang kita lakukan dianjurkan baik untuk dilakukan di bulan Muharram ini, kata para ulama adalah berdasarkan surat At-Taubah 36, yaitu meningkatkan semua amal soleh. Secara umum meningkatkan seluruh amal soleh. Dan yang kedua, sisi lain, meninggalkan semua yang dilarang. Itu adalah amalan secara umum yang dianjurkan di bulan Muharram di tahun baru Islam ini. Apa itu? Meningkatkan semua kebaikan, amal-amal kebaikan kita, dan meninggalkan sekuat tenaga, semampu, semaksimal mungkin, meninggalkan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah secara umum. Adapun secara khusus, apa yang dianjurkan oleh para ulama untuk dilakukan di bulan Muharram ini, di awal tahun ini, yang pertama kata para ulama memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Sebenarnya istighfar ini kapanpun dianjurkan. Tetapi bulan Muharram ini lebih ditekankan lagi. Kenapa? Berdasarkan tafsir surat At-Taubah tadi. Dikatakan di situ, minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kamu melakukan kedzaliman di 4 bulan itu. Jangan sekali fala tadlimu fihinna. Jangan kamu melakukan kedzaliman di 4 bulan itu. Itu 4 bulan adalah bulan yang istimewa, jangan melakukan kedzaliman. Mungkin kita terpleset pernah melakukan kedzaliman, maka di sini waktu baik untuk menghapuskan kedzaliman yang pernah kita lakukan. Dengan cara bagaimana? Bila berhubungan dengan Allah, kita banyak beristighfar. Bila berhubungan dengan manusia, kita banyak meminta maaf. Hilangkan gengsi untuk meminta maaf dengan saudara kita. Karena kedoliman-kedoliman yang kita lakukan yang berhubungan dengan sesama tidak akan pernah bersih, walaupun kita sudah ibadah kepada Allah. Harus kita minta maaf kepada mereka. Ini adalah amalan yang pertama secara singkat adalah istighfar. Yang kedua, dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Karena bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Bulan Muharram ini adalah termasuk bulan haram. Dan bulan haram anjuran untuk berpuasa sunnah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sum minal hurum batru. Sum minal hurum batru. Kalau mau puasa, banyaklah puasa di bulan-bulan haram. Tapi kalau tidak mau, tinggal. Sum minal hurum batru, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan silakan yang mampu dan suka kuat untuk berpuasa sunnah, baik untuk dilakukan di bulan Muharram. Karena ini adalah bulan haram, yaitu bulan di antara 4 bulan yang diharamkan Allah. Dan ini adalah awal tahun yang insya Allah kalau di awal-awal itu kita mulai dengan ibadah, insya Allah semuanya akan ibadah. Karena ulama itu melihat Nabi itu kalau di waktu-waktu peralihan waktu, Rasulullah itu biasanya ibadahnya meningkat. Peralihan waktu, misalkan dari malam ke siang, itu di waktu subuh. Maksudnya subuh itu kan waktu peralihan. Maka di situ zikirnya Nabi itu berbeda dibanding zikir beliau habis sholat duhur, asar, duhur, asar dan isya. Subuh itu wiridnya lebih banyak. Maghrib wiridnya pun lebih banyak. Kalau kita tahu kan seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa majinna kemudian ditambah kulhu al-falaq an-nas 3 kali di sholat maghrib dan subuh. Duhur, asar, isya satu-satu. Ini beda. Peralihan waktu antara malam ke siang, siang ke malam, itu ada tambahan-tambahan zikir dari Rasulullah SAW. Begitu juga peralihan bulan, peralihan tahun, maka lebih baik untuk kita tingkatkan ibadah-ibadah. Ini merupakan amalan yang kedua. Silakan bagi yang memiliki kemampuan untuk banyak berpuasa sunnah. Wabil khusus terutama nanti puasa tanggal 9 dan 10. Karena tanggal 10 itu namanya puasa Asyura. Yang kata Rasulullah yukafiru sana al-madiyah. 1 hari kita puasa tanggal 10 dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah berlalu. Nah, ini amalan luar biasa dan hadis Sahih Muslim tentang kemuliaan puasa Asyura.
Lalu diriwayatkan Ibnu Abbas juga saya Muslim, Nabi pernah berangan-angan puasa tanggal 9. Lain baqitu ila qabilin la asuman la atasi'a. Kata Nabi Muhammad, kalau saya masih panjang umur sampai tahun depan, saya akan puasa di tanggal ke-9. Maka ini merupakan amalan yang dianjurkan untuk kita di bulan Muharram. Selain banyak beristighfar, yang kedua adalah memperbanyak puasa sunnah. Dan tentunya yang lain-lainnya, tentunya secara umum dipersilakan memperbanyak sedekah dan yang lainnya, karena semua amalan-amalan itu dianjurkan untuk banyak dilakukan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan secara detail, secara singkat tentang kemuliaan tahun Hijriah, bulan Muharram, dan anjuran untuk menghidupkannya dengan melakukan amal-amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, jazakallahu atas materi yang disampaikan. Tadi telah disampaikan materi terkait dengan hakikat makna hijrah gitu ya, dan amalan-amalan di bulan Muharram. Untuk melengkapi acara kita pada pagi hari ini, dan kita juga bersama-sama berdoa bermohon gitu ya, mudah-mudahan di tahun baru ini kita diberikan kemudahan, keselamatan, dan mungkin kita dapat terus meningkatkan kinerja kita dari tahun-tahun sebelumnya. Mohon izin kepada Ustadz untuk memimpin doa bersama. Mungkin nanti Bapak Ibu jamaah bisa mengikuti secara langsung atau mungkin nanti bisa di mute saja ya. Baik, kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taridal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka aliyanana wa anfusana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghil وذي حسد ومن كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعثنا من موجبة الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يسر أمورنا واقضي حاجاتنا وارض أعمالنا وآمالنا. اللهم إنا نسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نطمع أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا. اللهم طول أمورنا. اللهم طول أمورنا في طاعتك وطاعة رسولك وارزقنا صحة ظاهرة وباطنة. اللهم اجعل يومنا هذا خير من أمسنا واجعل غدانا خير من يومنا هذا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن
وأعوذ بك من أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas Ustadz Abdul Masegaf yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan semua doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan terima kasih pada Bapak Direktur Bina Anggaran, Bapak Ihsan Ahmad Prawata yang telah berkenan membuka acara kita pada pagi ini dan ikut acara kita pada pagi ini. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah terima kasih atas kehadirannya. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup acara kita pengajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin semuanya.